rencana tindak lanjut rancangan program yang telah saya buat. Di sini saya membuat rencana tindak lanjut program Jus Cherry, yaitu Jumat Sehat Ceria, di mana latar belakang program ini ada suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih jenis kegiatan di setiap hari Jumatnya. Terus secara bergantian peserta didik memimpin kegiatan sehingga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, konteks program di sini TK Muslimat NU Wanaraja Utara memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung dalam meningkatkan keterampilan dan cara hidup yang sehat. Namun, peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Kesenjangan atau kebutuhan di sini peserta didik kurang terlibat aktif dalam kegiatan fisik motorik. Tujuan dari program saya yaitu Jus Cherry di sini meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat yang dapat menunjang pertumbuhan jasmani dengan melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan pelaksanaan kegiatan yang bermakna dan relevan bagi kehidupan peserta didik. Terus mendukung suara pilihan dan kepemilikan dengan mengembangkan suara pilihan kepemilikan peserta didik dalam program rancangan pembelajaran. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari program saya ini yaitu peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran fisik motorik. Capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Di sini saya capaiannya meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran fisik motorik, dan langkah-langkah yang saya akan terapkan yaitu merancang kegiatan di setiap hari Jumat dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih jenis kegiatannya. Yang kedua, survei dari murid dengan menanyakan dan memberikan pilihan kepada peserta didik mengenai kegiatan-kegiatannya. Hasil yang diharapkan dari program ini yaitu keaktifan dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fisik motorik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sekolah. Di sini untuk struktur programnya, jenis programnya yaitu kokurikuler, skala programnya seluruh peserta didik kelompok A dan B, serta pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah atau lingkungan sekolah pada kegiatan Jus Cherry yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Untuk mitra dalam komunitas belajar sekolah yaitu kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam komunitas belajar kita. Terus guru dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi serta mengembangkan konten untuk presentasi. Nah, untuk komunitas belajar kita di sini kita berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan model gerak kepada peserta didik. Nah, kapasitas kelas dan sekolah yaitu menggunakan aset learning. Di sini ada 7 aset yang ada di TK Muslimat NU Wanaraja Utara. Yang pertama manusia, yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua fisik, yaitu halaman sekolah serta alat-alat pendukung lainnya. Yang ketiga sosial, yaitu adanya aturan sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Dan yang keempat politik, kebijakan kepala sekolah dan komite tentang penyelenggaraan ini. Yang kelima finansial, yaitu dana BOP yang bisa mendukung program rancangan saya. Yang keenam lingkungan, kebiasaan budaya Jumat Sehat di sekitar lingkungan sekolah yang berupaya gotong royong membersihkan lingkungan, menjadikan model kesadaran akan kesehatan dan gerak diminati oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu agama dan kebudayaan. Di sini kebiasaan masyarakat sekitar dengan acara weekend, berolahraga dan kebersihan sebagai
bulan selama program berjalan. Terus penanggung jawab kegiatannya kepala sekolah, dan instrumen evaluasinya melakukan observasi langsung dan rubrik penilaian. Untuk sumber data, peserta didik menggunakan refleksi dan guru menggunakan diskusi. Nah, selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan terjadi dalam rancangan program ini, yaitu untuk tantangannya, setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan dan perkembangan fisik yang berbeda-beda. Sehingga solusinya untuk mengatasi tantangan ini, saya perlu berpikir kreatif atau dalam merancang program kegiatan yang bervariasi dan memaksimalkan kerja kelompok komunitas belajar kita, serta pembagian kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik. Kesimpulan dan langkah selanjutnya dari program rancangan yang saya buat, untuk kesimpulannya, program Choose Cherry ini akan meningkatkan keterampilan tubuh dan membentuk kebiasaan hidup sehat, serta meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berdampak positif pada peserta didik. Sehingga untuk langkah selanjutnya, melakukan evaluasi secara berkala atas program kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih. Nah, sekarang mohon tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah atau rekan sejawat tentang rancangan program yang telah saya buat yang berjudul tadi Choose Cherry. Mohon tanggapan atau masukan dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Untuk program Bu Dian Choose Cherry yang artinya Jumat Sehat Ceria itu nanti pelaksanaannya berarti anak-anak melakukan senam dan bersih-bersih begitu. Untuk program Choose Cherry ini saya setiap hari Jumatnya untuk kegiatannya itu bervariasi Ibu. Misal Jumat pertama yaitu senam, Jumat kedua jalan sehat, Jumat ketiga itu permainan lokomotor dan non lokomotor, terus Jumat keempat permainan manipulatif seperti itu. Nah, tadi kan untuk aset yang dimiliki itu kan ada 7 Ibu. Ya. Nah, apakah semua aset itu memang betul-betul sudah ada di TK kita? Terus untuk penggunaan dana BOP itu kan sudah ada arkasnya, sudah direncanakan. Sepertinya apakah kegiatan ini masuk ke dana BOP itu di bagian yang mana? Apakah anak-anak setelah melakukan kegiatan itu makan bersama atau bagaimana? Tapi kan kalau makan bersama itu di BOP hanya sebulan sekali ya tidak. Jadi nanti untuk dana BOP itu sepertinya tidak bisa dimasukkan kuliah. Mungkin untuk Choose Cherry ini, program Choose Cherry ini kebutuhan dananya untuk apa? Maksud saya mohon Bu Dian menjelaskan yang maksudnya itu digunakan untuk apa? Karena kalau dana BOP tentunya kita harus memasukkannya ke atas, ya. Tidak bisa menggunakan dana BOP tanpa ada dana itu di dalam atas, jadi sudah terencana gitu. Terima kasih. Okay. Untuk dana BOP di sini yaitu tentang alat peraga edukatif yang dibutuhkan dalam perkembangan fisik motorik anak, sehingga saya memasukkan dana BOP untuk aset finansial seperti itu. Oke, berarti kalau seperti ini masih dalam bentuk rencana ya? Iya. Karena kalau BOP yang sudah berjalan kan tidak bisa digunakan untuk ini karena kan belum masuk ya. Iya, Karena kemarin kan sudah di arkasnya itu sudah digunakan untuk rencana-rencana yang lain. Tapi ini bisa dimasukkan untuk BOP tahun berikutnya. Oke, ya, terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Selanjutnya buat dari perwakilan rekan sejawat. Ya, terima kasih atas masukannya dari Ibu Kepala Sekolah terkait tadi dana BOP
disusun. Semoga harapannya rancangan program ini bisa berjalan baik untuk ke depannya. Seperti itu. Izin bertanya Bu ya. Ya. Untuk guru-guru yang lain kan ada beda-beda kelasnya. Ya. Itu nanti tiap kelas sendiri-sendiri membuat jus cherry atau jadi satu semua anak. Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk kegiatannya di sini kita akan kegiatan bersama-sama. Tadi telah saya sebutkan yang skala program. Nah, di sini saya sudah menjelaskan untuk skala programnya seluruh peserta didik kelompok A dan B. Tadi kita akan bersama-sama untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkolaborasi antara kelompok A dan kelompok B dalam mengikuti kegiatan jus cherry tersebut. Untuk gurunya tadi nanti yang lain mengawasi. Iya, untuk gurunya kita tetap berkolaborasi antara satu dengan yang lain sehingga kegiatan bisa semaksimal mungkin dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai rancangan program pembelajaran